أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Pertanyaan yang akan kita kaji dan kita bahas kali ini terkait dengan sholat taraweh. Tentu dengan dinamikanya. Bukan masalah jumlah rakaat yang menjadi khilafiyah begitu kencang. Bahkan ada yang membid'ahkan. Juga bukan tentang sholat taraweh yang mungkin physical distancing dan sebagainya. Tapi tentang bacaan surat. Begini pertanyaannya, kenapa pada saat taraweh umat Islam itu kebanyakan di Indonesia khususnya kok membaca surat Al-Ikhlas, At-Takasur Al-Ikhlas, Al-Asr Al-Ikhlas. Padahal banyak surat yang lain, banyak ayat yang lain. Nah, ini yang akan menjadi pertanyaan kita. Seolah-olah mengunggul-unggulkan Al-Ikhlas, lalu kemudian mungkin boleh jadi menganggap tidak ada ayat dan surat lain. Nah, penting untuk kita pahami bersama-sama bahwasannya membaca surat Al-Ikhlas itu adalah bagian dari surat. Membacanya terus-menerus belum tentu menafikan yang lain. Tidak. Boleh jadi husnudzon kita karena tidak hafal yang lain. Dan ini tentunya juga dibaca oleh kebanyakan umat Islam yang belum banyak menghafalkan surat-surat ketika sholat sendiri. Nah, bagaimana? Mari kita simak. Imam Al-Bukhari itu meriwayatkan satu hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkisah tentang seorang laki-laki yang menjadi imam di Masjid Quba. Ya, seperti biasanya mengimami. Tapi ada sedikit keanehan, sang imam itu setelah baca Fatihah, waladhdallin amin, dia baca Al-Ikhlas, baru membaca surat yang lain. Dan terus begitu. Bukan hanya maghrib, isya juga, subuh juga, jumatan juga, maghrib lagi juga, terus begitu dan terus begitu. Selalu membaca Al-Ikhlas sesudah Al-Fatihah sebelum membaca surat yang lainnya. Nah, rupanya ada sahabat-sahabat yang menjadi makmumnya itu, kok begini, terasa aneh. Akhirnya berkata, qalu innaka taftatihu bihadihis surah. Anda ini kalau ngimami kok selalu membaca surat itu? Kok selalu membaca surat itu? Padahal baca Al-Ikhlas tok kan cukup, kemudian ruku. Atau enggak usah Al-Ikhlas, yang lain saja, kemudian ruku, kan sah. Menyimak protes atau kritik dari jamaahnya, sang imam ini berkata, qala ma ana bitarikiha. Enggak, saya tidak akan meninggalkan bacaan Al-Ikhlas. Saya tetap akan seperti ini. Maka jika kalian mau untuk saya imami, inilah saya. Tapi kalau jika kalian tidak mau menyuruh saya untuk meninggalkannya, saya tidak menjadi imam, saya menjadi makmum saja. Rupanya sang imam kokoh dan kekeh. Nah, terus akhirnya berlanjut. Karena mungkin tidak nyaman dengan apa yang dilakukan, akhirnya beberapa sahabat laporlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pasti benar dan selalu dibenarkan tuntunan dan sabdanya. Pada akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara pribadi, secara khusus menemuinya, bicara dengan santun, lembut, penuh kasih dan sayang, kemudian berkata, kenapa kamu tidak menuruti kaummu yang menjadi makmum? Mereka minta ini, minta itu. Sederhana saja kan itu. Akhirnya, kenapa kamu baca Al-Ikhlas terus? Sang imam berkata, faqala inni uhibbuha. Saya sangat-sangat mencintai surat Al-Ikhlas. Saya sangat mencintai surat Al-Ikhlas.
Faqala. Setelah sejenak merenung, Nabi SAW kemudian menjawab dengan sangat mantap. Faqala, hubbuka. Cintamu iya terhadap surat Al-Ikhlas yang sangat tinggi itu adkhulukal jannata, akan memasukkanmu ke dalam surga. Semakin adem, marem, dan mantap untuk terus membaca surat Al-Ikhlas setelah membaca surat Al-Fatihah. Dari sini dapat kita pahami bahwa melulu baca satu surat bukan berarti menafikan yang lain. Bukan berarti tidak menganggap yang lain itu mulia. Enggak. Karena sangat mungkin seseorang mencintai satu surat. Maka ada pertanyaan, kenapa sih kalau ada orang meninggal itu kok baca Yasin tok, padahal banyak yang lainnya? Ya enggak ada masalah. Baca Al-Ikhlas tok saja enggak apa-apa. Sehingga cukup beralasan bagi kita. Kenapa saya sering membaca surat Al-Ikhlas ketika sholat sendiri? Kenapa imam sering baca Ikhlas? Husnudzon kita adalah mencintainya. Maka kalau itu kita, ayo belajar mencintai surat Al-Ikhlas. Bukan karena yang lain tidak hafal. Yang lain tidak hafal, iya. Tapi lebih dari itu, saya mencintai surat Al-Ikhlas. Kenapa surat Al-Ikhlas? Lah yang lain saya belum hafal. Sehingga terus kulhu ini tidak lagi menjadi candaan. Ini tidak lagi menjadi protes sana, protes sini. Menjadi kritik sana, kritik sini. Toh juga kalau sang pembaca itu mencintai Al-Ikhlas kulhu, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara cintanya kepada surat Al-Ikhlas. Mau mencintai surat Al-Baqarah, ya saya cinta. Tapi saya tidak hafal. Mencintai Ali Imran, saya mencintai. Dan mudah-mudahan seutuh dan sepenuh Al-Quran itu kita cintai. Tapi saya tidak hafal. Yang saya hafal adalah surat Al-Ikhlas. Maka tetaplah di situ. Mari kita niatkan hati untuk mencintainya. Kalau ada guru kita, imam kita yang membaca, husnudzon saja ke sana. Sehingga kemudian tetap kita jernih fikir, suci hati. Khususnya sesama muslim, lebih-lebih kepada imam yang membaca surat Al-Ikhlas. Ya sudahlah, kalau memang kita hafal yang lain, silahkan hafal yang lain. Saya tidak enak di sini, silahkan pindah ke masjid yang lain. Sesederhana itu. Karena kebaikan itu tidak selayaknya diperdebatkan, apalagi menjadi objek protes. Seolah-olah kita ini menjadi pengadil, padahal Nabi SAW mengatakan ini meskipun ya seolah-olah Nabi mengatakan begini, ini meskipun tidak kucontohkan silahkan dibaca, dan itu menjadikan dia maka runtuh ya. Kalau ada yang punya pendapat persepsi bahwa yang tidak dicontohkan Nabi lalu dilakukan, maka ditolak, itu bid'ah. Terbukti sahabat ini melakukan apa yang tidak dilakukan Nabi, tapi oleh Nabi dibenarkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.